Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yora Larissa Amelia, NPM A1A0190113, kelas 3A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dunia pendidikan di masa pandemi. Setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Terlebih adanya surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang mengatakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan di institusi pendidikan harus jaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya pandemi COVID-19 ini telah mengajarkan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Sebab, edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan saja, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Dan juga pada saat ini, pandemi menjadi tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap pengetahuan teknologi dan bukan hanya transmisi pengetahuan saja. Tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik. Dengan tantangan tersebut, juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Masa pandemi ini dapat melatih serta menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kelas daring atau webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran serta menghadapi permasalahan nyata yang ada. Situasi ini bukan hanya menjadi tantangan bagi mahasiswa saja, namun juga para dosen dalam menyampaikan edukasi di mana para dosen perlu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi pembelajaran tersebut. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Dengan bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil, di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Dan ini merupakan tantangan bagi semua pihak, karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya saat ini kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Dan jadi kita semua itu harus bekerja sama dan harus tolong dan menolong sesama yang lagi membutuhkan. Kondisi pandemi COVID-19 juga memaksa para pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dalam melaksanakan proses pembelajaran yang sedang terjadi. Penyesuaian ini diwujudkan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas lagi, serta juga kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya.
Adapun metode-metode yang dipakai dalam pembelajaran daring yaitu 1. Project Based Learning. Metode Project Based Learning ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang bertujuan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. 2. Daring Method. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah, maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. 3. Luring Method. Metode ini adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. 4. Home Visit Method. Home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. 5. Integrated Curriculum. Metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project base, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Dalam metode ini, tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, guru lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan guru pada mata pelajaran lainnya. Integrated Curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi, pelaksanaan Integrated Curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. 6. Blended Learning. Metode ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus dengan tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Dan yang terakhir, 7. Pembelajaran melalui radio. Pembelajaran melalui radio ini menjadi inovasi pembelajaran masa pandemi COVID-19 yang kurangnya fasilitas teknologi. Karena metode ini sangat cocok menjadi salah satu cara dalam mengatasi kesulitan akses internet dan solusi bagi orang tua siswa yang tak memiliki telepon pintar atau smartphone. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.